铁之力。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Hudong Xiankun Season 6 episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-12-nya. Dan ini adalah akhir dari season ke-6-nya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita bahas episode terbarunya. Formasi besar yang diciptakan oleh Zhongzhen merupakan masalah besar untuk mereka semua. Karena jika terus dibiarkan, maka seluruh medan perang kuno akan terhisap habis. Karena itulah Lindong bersama yang lainnya harus menghancurkan formasi tersebut demi bisa bertahan hidup. Bagi Martin, ini semua tidaklah semudah itu. Terlebih lagi, Jenderal Jiwa Kematian yang mereka hadapi memiliki kekuatan yang jauh berbeda. Lindong akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, di mana Liu Yan dan Martin juga segera menyusulnya. Milik kelompok Lindong yang hendak kemari tentu saja dikenali oleh Jenderal Jiwa itu. Ia langsung saja melakukan penyerangan kepada mereka, di mana serangan itu langsung saja mengenai Lindong. Tapi untung saja dia menggunakan pelindung dan bergegas melakukan penyerang balik kepadanya. Hanya saja Lindong tidak yang bertarung dulu dengannya, sebab ada yang harus dirinya periksa. Sedangkan Martin dan juga Liu Yan saling bekerjasama untuk bisa menahan Jenderal Jiwa itu, karena mereka tidaklah boleh membiarkannya pergi begitu saja. Lindong hanya bisa berharap mereka mengulur waktu untuknya. Kembali kepada Lindong, di mana ia teruslah mendekati formasi tersebut. Sedangkan Xingtian merasa cobaan angin dan petir yang begitu kuat. Ini tentu saja mengejutkan gadis di sebelahnya karena sepertinya Lindong ingin melakukan hal yang tidak biasa. Benar saja, cobaan pertama dari angin dan petir telah Lindong pancing. Para bawahan Zhenzong tidak akan membiarkan hal itu. Namun Lindong bisa dengan mudah menghindarinya dan juga menahan serangan tersebut dengan harta miliknya. Sayang sekali itu tidak bertahan terlalu lama, tapi Lindong tidak akan berhenti karena dia ingin melewati cobaan pertama angin dan petir. Sambaran petir yang kuat langsung saja menghantamnya, di mana ini disadari oleh Zhongzhen dan meminta mereka untuk segera menghabisi Lindong. Entah apa yang terjadi kepada Lindong sebab semua serangan itu mengenai tubuhnya. Bahkan Liu Yan dan juga Martin terkejut dengan apa yang terjadi kepadanya. Tapi tentu ini masihlah belum cukup kuat untuk bisa menghabisi nyawa Lindong. Ia telah mencapai Master Jimat Langit Segel kedua, langsung melakukan penyerangan yang membuat para bawahan Zhongzhen tidak bisa berbuat apapun selain meninggoy. Masih belum berhenti, Lindong kembali naik ke cobaan kedua angin dan petir. Zhongzhen meminta Jenderal Jiwanya untuk menghentikan Lindong. Alhasil dia pun memukul mundur Martin untuk bisa mengejar Lindong. Lian mencoba untuk bisa menahannya, hanya saja serangan itu tidak mampu untuk bertahan dan membuat Lian pun harus terjatuh. Surong dan Moling bergegas memberikan bantuan. Jadi ketika Jenderal Jiwa hendak menyerang Lindong, Surong pun memberikan pelindungan untuk bisa menahan serangannya. Dan begini Lindong pun bisa pergi. Hanya saja Surong harus terluka cukup parah karena serangan barusan. Kini adalah giliran Moling untuk bisa menahannya. Namun lagi dan lagi, kekuatan dari Jenderal Jiwa itu terlalu kuat. Ia bahkan langsung saja melakukan penyerangan langsung kepada Lindong. Masalah tidak hanya itu saja, karena sambaran petir kedua sudah menyambut dirinya. Di detik kritis itu, Lindong pun mengeluarkan Tauti untuk bisa melakukan penyerapan pada petaka petir. Dan begini, Lindong pun bisa naik ke Master Jimat Langit Segel ketiga. Sedangkan serangan Jenderal Jiwa itu dapat dengan mudah dikonter oleh Lindong. Tidak hanya itu saja, tapi serangan ini langsung saja mengenainya dan membuat ia meninggoy. Zheng Zhou tidak menduga kekuatan Tauti bisa digunakan untuk hal tersebut. Tapi semua itu hanyalah sebuah pengalian saja.
Karena sebenarnya Lindong menggunakan kekuatan lambang kuno pelahap dan lambang batu misterius demi bisa menyerap kekuatan petir dan segera menggunakannya. Para bawahan Zheng Zhao mencoba untuk menahannya, tapi di hadapan Lindong mereka semua bukanlah apa-apa. Ia dengan mudah menghabisi mereka semua. Sekarang ia pun kembali menantang cobaan angin dan petir ketiga. Zheng Zhao barulah menyadari kalau Lindong ingin menyerap inti formasinya. Kini badai petir sudah berubah menjadi warna merah. Namun Lindong kembali melakukan penyerapan untuk bisa melahapnya. Inilah kekuatan dari badai petir tingkat ketiga yang sepertinya akan menghancurkan inti formasi. Douti teruslah melahap kekuatan petir tersebut, di mana akhirnya Lindong pun mencapai Master Jimat Langit segel keempat. Serangan langsung saja dia lancarkan untuk bisa menghantam inti formasi tersebut. Serangan besar yang Lindong lancarkan membuahkan hasil, di mana salah satu dari inti formasi tersebut berhasil dia hancurkan. Ini tentu saja mengejutkan semua orang, begitu pula dengan para tetua lainnya. Di sisi lain, Ling Xingzu merasakan ada hal aneh di medan perang kuno. Jadi mereka harus segera melaporkan hal ini kepada guru mereka. Kembali kepada Lindong, akibat serangannya telah menghancurkan satu inti formasi dan harus segera diperbaiki. Jadi beberapa bawahan dari Zheng Zhao mulai melakukan perbaikan, di mana perlahan namun pasti semua itu pun mulai pulih kembali. Melihat keberanian Lindong membuat para murid lainnya juga mulai bertindak untuk bisa memberikan bantuan. Karena dengan cara itulah mereka bisa menggagalkan rencana dari Suan Barat. Zheng Zhao sadar betul kalau mereka tidaklah mungkin bisa bertahan. Jadi karena itulah dia akan menggunakan energi diagram formasi penyegel langit. Padahal dia ini tidaklah ingin menggunakan hal itu. Tapi karena kondisi yang sudah terpaksa, maka mau tidak mau dia langsung saja melakukan penyerangan. Apa yang Zheng Zhao lakukan sangatlah mengerikan karena serangannya langsung saja menyerap kekuatan para murid untuk disalurkan kepada inti formasi. Bagi Zheng Zhao, energi mereka lebih daripada cukup untuk mengembalikan inti formasinya. Ia masihlah belum berhenti dan terus melakukan penyerangan. Bahkan surau ini tidaklah bisa menahan serangan itu, hingga Lindong pun turun tangan untuk bisa melindunginya. Serangan Lindong bisa menghancurkan hal itu, yang berarti serangannya sangatlah lemah terhadap kekuatan spiritual. Jadi mereka akan menggunakan hal itu untuk bisa melindungi para murid yang tengah dikejar oleh serangan tersebut. Hanya saja mereka tidaklah bisa melindungi semua orang, bahkan Lindong saja cukup kesulitan. Lindong sadar jika terus seperti ini, maka semua orang akan mati. Wudong meminta Lindong mengalihkan perhatian Zheng Zhao. Karena demikian gitulah mereka memiliki kesempatan untuk bisa membebaskan diri. Dan mereka sendirilah yang akan berhadapan dengannya. Lindong paham betul dan dia harus bertarung dengan Zheng Zhao. Namun ranahnya itu berada di alam kehidupan misterius. Karena Lindong sudah membuat keputusan, jadi Martin akan membantunya. Tidak ketinggalan, Liu Yan juga akan ikut. Alhasil mereka bertigalah yang akan menghadapinya. Pengepungan pun sudah dilakukan kepada Zheng Zhao. Tapi ini semua tidaklah membuatnya takut dan berbagai serangan langsung saja mereka lancarkan. Namun bagi Zheng Zhao, serangan yang mereka lancarkan dan mudah ia hancurkan. Bahkan itu juga telah memukul mundur mereka semua. Karena kelompok Lindong sudah berani mengganggu dirinya, maka Zheng Zhao akan memastikan mereka akan mati di tangannya. Serangan langsung saja dia siapkan, di mana ada sosok yang begitu besar telah muncul, tepat di hadapan mereka semua. Kemunculan sosok ini seketika saja mengejutkan semua orang. Terlebih lagi mereka penasaran apakah Lindong bisa bertahan dari serangan itu. Lindong langsung saja menggunakan lonceng naga hijau untuk bisa menahan hal tersebut. Tapi serangan ini terlalu mengerikan, bahkan ia bersama dan para murid lainnya dapat merasakan dampak kuat dari serangan itu. Lian dan Martin segera memberikan bantuan kepada Lindong untuk bisa memperkuat pertahanannya. Hanya saja, Zheng Zhao itu terus memberikan tekanan yang kuat dan perlahan-lahan mulai menghancurkan pelindung Lindong. Ia yang tidak ingin orang-orang lain mati segera memperluas pelindungannya. Ini tentu saja menguras begitu banyak energi Lindong. Terlebih lagi, loncengnya sudah mulai retak. Xingtian bersama yang lainnya pun segera memberikan bantuan kepada Lindong. Karena jika tidak, mereka itu akan meninggoy oleh serangan ini. Berkat bantuan yang mereka berikan, membuat Lindong bisa memukul mundur serangan tersebut.
Wudao memberitahu kalau cahaya putih pada sosok besar ini adalah seutas jiwa yang dipisahkan oleh Zheng Zhao. Mereka hanya butuh satu serangan saja, dan dengan begitulah akan mempengaruhi esensi jiwa asli milik Zheng Zhao. Dengan terganggunya dia, maka para tetua akan memanfaatkan hal itu demi bisa membebaskan diri. Lindong dapat melihat dengan jelas semua orang kini tengah membantunya. Merasa dia harus segera bertindak, Lindong pun mengeluarkan energi naga surgawinya, yang tentu saja mengejutkan semua orang karena bagaimanapun Lindong telah mengeluarkan kekuatan yang begitu besar, yang mana sebenarnya itu akan membebani tubuhnya. Tapi Lindong akan tetap melakukan hal tersebut dan seketika saja kekuatan besar telah berhasil dia bangunkan. Zheng Zhao tidak menduga ada yang bisa mengendalikan energi naga surgawi. Teknik naga langit langsung saja Lindong arahkan kepadanya, di mana adu serangan pun telah terjadi di antara mereka berdua. Zheng Zhao agak kewalahan, ia bahkan memindahkan jejak jiwanya ke arah depan untuk bisa memperkuat penyerangannya. Ini seketika saja membuat Lindong merasa kesulitan, bahkan pertahanan mereka berhasil terbuka. Wudao pun merasa ini adalah saat yang tepat untuk bisa menghancurkan esensi jiwa tersebut. Lindong paham dan tanpa pikir panjang, langsung saja menggenggam cahaya jiwa itu dengan tangannya sendiri. Tentu hal ini akan melukai tubuh Lindong. Tapi ini langsung berpengaruh kepada Zheng Zhao. Ia benar-benar sangatlah kesal karena Lindong begitu berani menyentuh esensi jiwanya secara langsung. Serangan kembali dia tingkatkan yang membuat Lindong merasa begitu kesakitan. Bahkan terlihat dengan jelas kalau tubuhnya itu hendak hancur. Martin bergegas mendekati Lindong agar ia tidak sendirian menahan hal tersebut. Tidak hanya saja, namun Yuan juga memberikan bantuan. Tindakan mereka semakin membuat Zheng Zhao marah besar. Ia terus-menerus meningkatkan serangan. Tapi semua orang yang ada di sana segera memberikan bantuan untuk bisa menghancurkan celah jiwa itu. Lindong sangat terkejut dengan bantuan yang mereka berikan. Perlahan non pasti, usaha mereka pun telah membuahkan hasil, di mana ini langsung saja membuat Zheng Zhao kesakitan. Dan begitulah ia tidak bisa lagi menahan penjara ruang. Para tetua langsung saja melakukan penyerangan untuk bisa membebaskan diri. Sedangkan Zheng Zhao marah besar atas apa yang telah Lindong lakukan. Dia langsung saja menciptakan sebuah serangan besar untuk bisa melenyapkan mereka semua. Tapi saat jugalah Ayang Ling Xingju muncul untuk bisa melindungi mereka. Kedatangannya tentu membuat Lindong terkejut. Begitu pula dengan Zheng Zhao, karena dia itu adalah peri dari Istana Suci 9 Surgawi. Li Xingju langsung saja menghancurkan serangan tersebut. Tidak hanya itu saja, namun Liu Tong bersama para tetua lainnya sudah berhasil membebaskan diri. Mereka langsung saja melakukan penyerangan kepadanya. Karena sudah seperti ini, Zheng Zhao dengan para muridnya yang tersisa segera melarikan diri. Untuk sekarang mereka akan kembali memberikan medan perang kuno kepada wilayah Suan Timur. Namun di perang wilayah Suan berikutnya, tempat ini akan menjadi wilayah Suan Barat. Pada akhirnya pertarungan pun telah usai. Lindong menyapa Ling Xingzu, yang mana dia langsung saja mengingat mengenai janji Lindong. Yang mana ketika dirinya menonjol dalam perang 100 kelompok, Lindong berjanji bisa berdiri di sampingnya dan meyakinkan Li Xingzu kalau dia pantas untuknya. Li Xingzu tidaklah pernah menduga kalau Lindong benar-benar menepati janjinya, bahkan bisa melangkah sampai sejauh ini. Ia pun berharap di pertemuan mereka selanjutnya, Lindong bisa melangkah lebih jauh lagi. Di sini Lindong tidak ingin mengejarnya karena dia merasa kalau ini belumlah saatnya. Martin membenarkan hal itu karena Lindong harus menghadapi perjalanan yang jauh lebih berat lagi. Lindong yakin hari itu pasti akan tiba. Sesaat kemudian para bawahan Zheng Zhao telah berhasil dihabisi oleh para tetua dari 8 dinasti super. Mereka berterima kasih kepada bantuan Peri Xingzu. Berhubung masalah sudah selesai, Liu Tong ingin melanjutkan pertandingan. Tapi Wudao merasa dengan penampilan Lindong barusan, maka ia menganggap dialah yang pantas memenangi pertarungan 100 kelompok. Aula Hong Huang setuju, Sekte Jimat setuju, Istana Suci 9 Surga setuju, Sekte Pulau Jimat Boneka juga setuju. Berhubung mereka semua sudah sepakat, jadi Liu Tong pun mengumumkan kalau juara perang 100 kelompok dimenangkan oleh Lindong. Tidak ada yang keberatan karena Lindong memang sangatlah pantas.
Liu Tong menanyakan tujuan Lindong karena setiap juara sebelumnya selalu bergabung dengan Sekte Yuan. Ia menjamin akan memberikan sumber daya terbaik serta sandaran kuat kepadanya. Jadi apakah Lindong bersedia untuk bergabung dengan Sekte Yuan? Terlebih lagi mereka merupakan sekte terkuat di antara 8 sekte super. Para murid meyakini kalau Lindong akan bergabung dengan Sekte Yuan. Hanya saja Lindong sudah memutuskan untuk bergabung dengan Sekte Dao. Yang mana tentu saja ini mengejutkan semua orang, begitu pula dengan Li Xingzu. Sino berpindah ke kediaman keluarga Lin, yang mana sudah 1 bulan berlalu setelah kejadian dulu, di mana saat ini keluarga Lin telah berkumpul. Pasalnya mereka mendengar ada anggota keluarga inti Lin yang diterima ke Sekte Super. Mereka masihlah belum tahu siapa itu dan menduga-duga kalau ini adalah Ling Langtian. Karena bagaimanapun dia adalah anggota keluarga inti Lin. Mereka teruslah mengagung-agungkan nama Ling Langtian. Bahkan mereka itu juga menyinggung seorang bocah dari keluarga cabang Kotayan, yang tentu tidak bukan adalah Lindong. Mereka menganggap Lindong tidaklah pantas disandingkan dengan Ling Langtian, karena bagaimanapun dia hanyalah bagian dari keluarga cabang saja. Di saat semua orang meremehkan Lindong, kepala keluarga Lin pun hanya tertawa saja. Karena dalam perang 100 kelompok kali ini, murid klan Lin berhasil melampaui para jenius dari dinasti Super. Bahkan bisa merebut posisi pertama dan bergabung dengan Sekte Dao. Di saat semua orang mengira itu adalah Ling Langtian, pemimpin keluarga pun memberitahu kalau itu adalah Lindong. Seketika saja semua orang menjadi sangat terkejut. Mereka harus segera memberitahu kepada keluarga cabang di kota Yan, karena mereka akan mengangkat Ling Zhentian sebagai tetua agung tertinggi klan. Lin Xiao, Lin Ken, dan yang lainnya akan menempati kursi dewan tetua. Mulai sekarang, siapapun yang berani menjelekkan keluarga cabang kota Yan, statusnya akan dicabut. Kepala keluarga tidaklah peduli mengenai statusnya. Dengan begitu, mulai sekarang keluarga cabang kota Yan akhirnya telah diakui juga. Dan semua ini tentu saja merupakan berkat dari Lindong. Bahkan mereka itu akan dihormati di seluruh dinasti Agung Yan. 将邻居严城分家的坏话尽数请入长老席位。今往后，严城分家的存在。 Dan ini adalah akhir dari season ke-6 Martial Universe. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya.